Lagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan sekali lagi kesempatan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan, kekuatan yang baru, dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan pada hari ini bersekutu dengan Tuhan. Terlebih berikanlah kami kerinduan ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati kami, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kami dengarkan hari ini. Tuhan, hati kami siap Engkau berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami hari ini. Kami rindu menjadi murid yang diperbaharui. Tidak hanya apa yang kami pikirkan, tetapi terlebih apa yang ada dalam hati kami, yang akan menggerakkan kehidupan kami menjadi murid yang setia. Tuhan, Engkau berkati pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Tema kita hari ini adalah kemalasan. Santai dulu, kan boleh. Mari kita bersama membuka firman Tuhan dari Amsal pasal 6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca dengan bersuara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita sangat familiar dengan meme seperti ini, meme seperti ini di awal-awal pandemi gitu ya. Mungkin kita bisa mengkonotasikan diri kita sebagai kaum rebahan ya. Apakah betul Bapak Ibu kita adalah kaum rebahan? Dan pada waktu itu sangat sering kita melihat gitu ya meme seperti ini. Jika kamu pernah punya mimpi untuk menyelamatkan jutaan orang di dunia, tetapi keahlianmu adalah rebahan, ya wes, rebahan aja. Ini adalah kesempatanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu di Maret 2020 banyak sekali reaksi yang muncul ketika kita menghadapi pandemi. Dan pada waktu itu kaum rebahan ini yang dikatakan bahwa banyakan dari kaum muda pada waktu itu, youth generation, mereka bereaksi dengan begitu tepat sebenarnya, yaitu menjadi kaum rebahan yang memberikan dampak positif dan mereka mengatakan kami menyelamatkan dunia dengan rebahan saja di rumah. Kaum rebahan memaksimalkan apa yang mereka miliki, yaitu bakat mereka, bakat rebahan, untuk membantu pemerintah pada waktu itu tidak terjadi penyebaran COVID yang meluas. Sambil rebahan di rumah, stalking berbagai macam informasi melalui media sosial dan mendapatkan banyak hal yang mereka bisa pelajari. Semakin banyak kesempatan untuk berkreasi karena sambil rebahan di rumah, membuat konten-konten yang positif dan menjadi terkenal dengan media sosial karena menjadi kaum rebahan. Belajar banyak hal, membaca banyak buku, dan kemudian mendapat banyak pengetahuan sambil rebahan. Dan lain-lain adalah rebahan sambil bekerja. Mungkin Bapak Ibu waktu itu karena work from home, ada nggak dari kita yang sambil kerja sambil rebahan? Mungkin itu menyenangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Namun kita tidak lagi menjadi kaum rebahan, karena kaum rebahan yang waktu itu berdampak positif, sekarang tentunya tidak lagi berdampak apa-apa Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian yang kemudian menyatakan bahwa ternyata banyak sekali dampak negatif daripada budaya generasi rebahan yang terjadi sampai saat ini. Bukan hanya pola hidup yang kacau atau sosial media edik yang terjadi pada generasi saat ini, tetapi dampak negatif yang sangat besar adalah munculnya mental pemalas. Banyak sekali orang yang kemudian menjadi malas di dalam kehidupannya karena terbawa dari mental rebahan dari kaum rebahan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya menjadi seorang pemalas bukan hanya pengaruh dari kaum rebahan atau pengaruh dari pandemi yang terjadi. Tetapi sebenarnya setiap kita ada potensi untuk hidup di dalam kemalasan kita. Dan kita dekat dengan orang yang sama, yang juga memiliki potensi yang banyak dengan kemalasannya sendiri. Kita tahu bahwa kemalasan itu memberikan dampak yang sangat negatif bagi kita. Berkali-kali di dalam Alkitab, penulis Alkitab dari Amsal berkali-kali berbicara mengenai pemalas. Seperti yang tadi kita baca, firman yang kita baca, hai pemalas pergilah kepada semut. Bapak Ibu nanti kalau baca Alkitab, cari tentang pemalas di Alkitab, itu begitu banyak pembahasan tentang pemalas. Karena apa? Mungkin secara sepintas, malas itu sepele Bapak Ibu. Kayaknya biasa-biasa aja, mungkin seperti kebiasaan sederhana saja, atau ya sama dengan hal-hal yang lain, kecil keurusannya soal kemalasan ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penulis Amsal mengetahui satu titik, mungkin kecil titik itu, tapi berdampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan iman kita. Kemalasan adalah hal yang sepele kelihatannya, tetapi berdampak. Oleh sebab itu, berbagai teolog memutuskan atau bersama-sama menggumulkan bahwa kemalasan ini menjadi salah satu dosa maut. Dari 7 dosa maut, kemalasan ini adalah dosa. Sebelum kita lanjut berbicara mengenai kemalasan, saya mau mengajak kita melihat bahwa bedakan antara kemalasan dengan beberapa istilah yang saya cantumkan di sini dan mungkin masih banyak istilah lain. Kemalasan berbeda dengan istirahat. Kalau Bapak Ibu mengambil keputusan untuk beristirahat atau setting waktu untuk beristirahat, itu bukan kemalasan. Self reward biasanya mau berleha-leha sebentar gitu ya. Tema kita hari ini santai sedikit boleh kan ya. Sudah sepanjang hari bekerja, enggak berhenti di depan laptop atau bertemu dengan orang, dealing dan lain sebagainya. Ada self reward gitu. Biasanya katanya kalau bapak-bapak itu ada namanya nothing box-nya gitu ya, nothing box-nya duduk di depan TV, pindah-pindah channel itu lagi kayak relax tuh, dan mungkin bisa saja itu jadi self reward-nya. Ibu-ibu yang mungkin lebih menikmati nyetrika gitu ya, yang lama sambil kerja, tapi itu juga self reward. Atau healing Bapak Ibu, kita set waktu kita, kehidupan kita untuk healing, untuk refreshing, itu bukan kemalasan. Apalagi orang yang bilang mau ambil sabat gitu ya, mau khususkan 1 hari untuk sabat, itu bukan karena kemalasan Bapak Ibu, tetapi itu adalah sabat di mana kita memberikan waktu kita. Hal-hal lain yang Bapak Ibu bisa tambahkan. Berbeda dengan kemalasan, jika itu memiliki tujuan yang jelas, bukan lari atau menghindar dari tanggung jawab. Hal itu adalah sesuatu yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kemalasan tidak pernah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Mengapa kemalasan adalah dosa? Kita akan melihat 2 hal yang kita akan pelajari bersama hari ini. Yang pertama adalah kemalasan itu kenapa menjadi dosa?
Karena kemalasan itu adalah lari daripada tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita itu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Terutama tanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kemalasan adalah upaya yang sengaja kita lakukan untuk menghindari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seseorang menuliskannya bahwa kemalasan itu sebenarnya secara sengaja sudah ada di kepala kita. Kita pura-pura nggak tahu. Kita pura-pura masa bodoh dengan ada tujuan sebenarnya yang harus kita kerjakan, tapi kita menghindar dari sana. Kita tidak mau melakukannya. Itu disebut sikap apatis. Masa bodoh tidak mau tahu, padahal sebenarnya di dalam momen itu atau di dalam tugas itu ada tujuan yang Tuhan mau kita kerjakan. Itu kemalasan. Sekali lagi, kemalasan adalah upaya sengaja atau mungkin kita berusaha untuk ngeles gitu ya. Ini kayaknya bukan tugas saya deh. Saya pura-pura nggak tahu aja gitu. Itu adalah kemalasan, masa bodoh dengan tujuan Tuhan yang sebenarnya Tuhan berikan di dalam mungkin satu momen tertentu, atau di dalam pertemuan dengan seseorang, atau di dalam satu kejadian. Dan kita mungkin menghindar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal yang kita baca tadi, di sana dituliskan orang yang malas itu sebentar tidur, sebentar mengantuk, sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Kata sebentar melipat tangan, gestur melipat tangan itu adalah gestur untuk menghindar, untuk masa bodoh tidak mau melakukan apa-apa. Bapak Ibu, itu adalah kemalasan. Kadangkala kita mungkin seperti zombie yang mungkin ada kelihatan bergerak, tapi sebenarnya kita mati. Mati karena apa? Kita mati karena kita tidak melakukan tujuan Tuhan di dalam momen itu. Dan padahal Tuhan mau kita melakukan satu tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis yang mengatakan bahwa kemalasan yang adalah sikap apatis itu adalah penolakan akan keterlibatan kita di dalam tujuan Allah di dalam hidup kita. Penolakan untuk terlibat di dalam kesediaan diri kita, menjadi rekan kerja Allah di dalam satu momen yang mungkin sebentar Bapak Ibu. Dan kita menolak untuk melakukannya. Itu adalah sebuah kemalasan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kemalasan adalah dosa? Kita lebih dalam berbicara mengenai kemalasan. Mungkin kalau berbicara soal malas ya biasa-biasa sepele gitu ya. Tapi waktu saya menemukan hal ini saudara, tertegun gitu ya. Ternyata dosa kemalasan ini kenapa ada sebagai dosa? Karena akarnya itu adalah di dalam hati kita yang paling dalam. Masalah kemalasan bukan hanya bisa atau tidak bisa mengatur waktu, memanage waktu kita dan lain sebagainya. Tetapi kemalasan berpusat pada isu yaitu ada di dalam hati kita. Dan itu adalah perbuatan daging. Perbuatan daging kita mengikuti hawa nafsu kita. Itu inti daripada kemalasan itu sendiri. Di dalam Roma pasal 8 ayat 5-8, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 8 ayat 5-8, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging, memikirkan hal-hal dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Kemalasan intinya pada hati kita yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang diri kita maunya dipimpin oleh keinginan daging kita, bukan oleh keinginan roh. Kemalasan adalah kita dipimpin oleh keinginan daging kita sendiri, oleh apa yang kita anggap oke, padahal itu tidak oke. Yang kita anggap keinginan daging kita itu. Dan kita tahu dari Roma pasal 8 ini mengatakan bahwa keinginan itu, keinginan daging itu adalah maut dan itu adalah perseteruan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman ini begitu keras berbicara kepada kita. Sekali lagi, kemalasan mungkin hal sepele. Rebahan mungkin hal sepele. Santai sejenak yang kemudian adalah bentuk pelarian kita dari sesuatu. Ternyata pusatnya adalah hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemalasan karena keinginan daging ini ternyata mempengaruhi hal yang paling penting juga di dalam kehidupan kita, yaitu kemalasan secara rohani. Mungkin kemalasan yang entar dululah atau yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita berpikir tidak berpengaruh apa-apa, tetapi berpengaruh juga di dalam kehidupan rohani kita. Kemalasan rohani adalah ketidakinginan untuk menikmati Tuhan di dalam setiap momen yang Tuhan berikan kepada kita. Kemalasan rohani adalah tidak adanya gairah kita terhadap Tuhan yang mengasihi kita. Kemalasan rohani adalah tidak ada kerinduan untuk mencari tahu siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hal-hal yang lain yang ada di dunia ini menggerus kerinduan kita kepada Tuhan, mengikis cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah kemalasan rohani. Kemalasan rohani adalah tidak adanya kerinduan kita kepada Tuhan. Kemalasan rohani membawa kebutaan, bahkan ketiadaan rasa untuk menikmati keindahan perjalanan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita sepakat perjalanan bersama dengan Tuhan itu adalah perjalanan yang indah, bukan? Memang mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan di dunia ini yang kita hadapi hari lepas hari. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan itu adalah perjalanan yang indah. Dan Tuhan sudah sediakan perjalanan bersama Dia yang begitu indah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masalahnya adalah kadangkala kita terbawa di dalam kemalasan kita, tergulung-gulung di dalam kemalasan-kemalasan kita, di dalam hati kita yang gak mau taat sama Tuhan, di dalam hati kita yang keinginan hati kita yang kita mau puaskan di dalam hidup kita. Itu menggantikan atau meruntuhkan semua keindahan-keindahan yang bisa kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemalasan tidak mengerjakan apa-apa. Saya mengajak kita membaca bersama Amsal 21 ayat 5, kemudian Amsal 13 ayat 4. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Amsal 13 ayat 4. Hati orang malas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Pemalas dibunuh oleh keinginannya sendiri yang tidak mau taat sama Tuhan. Yang mau dibuahi di dalam perjalanan hidup kita adalah keinginan kita. Yang tadi kita baca bersama bahwa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kita membunuh diri kita sendiri. Pemalas yang penuh dengan keinginannya itu tidak mengerjakan apa-apa, itu semuanya
sia-sia. Hati yang rajin, hati yang mau dekat dengan Tuhan, hati yang mau melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, hati yang mau mencari tahu tujuan Tuhan dalam hidupku apa, momen ini Tuhan mau apa, dalam perjalanan ini, di dalam relasi ini Tuhan mau apa, cari tahu itu, rajin melakukannya. Dan firman Tuhan berkata, hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai murid Tuhan, Dia sudah menyediakan segala kelimpahan kasih karunia-Nya, perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan kemalasan itu mengikis, membunuh, ataupun meruntuhkan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, penulis Amsal mengingatkan kita untuk melihat semut yang kecil, binatang yang kecil. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, tidak ada penguasanya, Ia menyediakan roti pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Paulus juga mengingatkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 berkata demikian. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih payah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Paulus mengingatkan bahwa kehidupan kita sebagai seorang murid Tuhan adalah bekerja. Bapak Ibu, bekerja di sini tidak hanya literal bekerja ya, tetapi bagaimana kita memiliki satu kehidupan yang ada kerinduan yang besar untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti semut, di sini dikatakan bahwa kita harus belajar dari semut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semut yang kecil itu tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Mereka gigih untuk bekerja, melakukan sesuatu di dalam waktu yang Tuhan berikan. Semut tidak takut dengan tugas yang berat atau yang keras, mereka melakukannya bersama-sama. Semut itu adalah binatang yang disiplin, mereka tahu yang namanya teamwork, dan mereka efektif di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan kita adalah panggilan untuk bertekun. Panggilan kita adalah kita bekerja di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mencapai the fullness tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Contoh sederhananya ini Bapak Ibu. Hari ini tadi kita mulai dari jam 10 dan mungkin nanti selesai di jam 11.30. 1,5 jam adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Adakah kita mau waktu 1,5 jam itu digerus oleh kemalasan-kemalasan kita, gak mau dengar firman Tuhan dan lain sebagainya? Atau mungkin nanti Bapak Ibu makan siang bersama suami atau bersama istri, anggaplah 1 jam makan. Bapak Ibu 1 jam itu ada maunya Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan yang mau kita lakukan. Tidak hanya makan, tapi mungkin ngobrol. Jangan biarkan kemalasan-kemalasan kita itu mengurangi atau menghilangkan tujuan Tuhan yang bisa kita lakukan di dalam momen 1 jam itu. Yang kita harus lakukan adalah Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan di jam ini? Nyatakan kepada aku, berikan aku ketekunan untuk melakukannya. Aku tidak mau menghindar dari tujuan itu. Aku mau menggenapi tujuan itu. Aku tidak mau jadi orang malas. Aku mau menjadi rajin karena aku mau menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki kerinduan yang besar kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya kerinduan kepada Tuhan, maka gampang sekali kemalasan itu untuk merebut semuanya itu daripada kita. Punya eagerness, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Pemazmur berkata di dalam berbagai pergumulan yang pemazmur alami,
Banyak sekali hal-hal yang bisa merebut sukacita pemazmur pada waktu itu di dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Tapi pemazmur berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan biarkan kemalasan itu mengambil semua keindahan kita menikmati kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengajak kita untuk punya eagerness mencari Tuhan. Bapak Ibu permisi bertanya, seperti apa kerinduan kita kepada Tuhan hari ini? Apakah kita datang ke gereja hari ini karena rutinitas saja? Bapak Ibu, setiap ibadah hari Minggu saya ikut 2 kali kebaktian, KU1 dan KU2. Sangat gampang sekali, sangat mudah sekali itu menjadi rutinitas yang saya harus hadapi setiap hari Minggu. Doa saya setiap hari Minggu di pagi hari, Tuhan berbicara kepada saya hari ini dengan cara yang baru, dengan kesempatan yang baru, karena saya mau menikmati hadirat Tuhan. Saya mau menikmati waktu yang berbeda, mungkin berbeda dengan minggu yang lalu, berbeda dengan bulan yang lalu. Hari ini saya mau menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kerinduan kita berdoa di hadapan Tuhan? Bagaimana kerinduan kita membaca firman Tuhan? Bapak Ibu, coba ingat-ingat sejenak momen yang paling indah bersama dengan Tuhan. Coba recall kembali momen-momen di mana firman Tuhan benar-benar memberkati hidup kita. Coba ingat-ingat sejenak momen terakhir kita berdoa yang dekat sekali dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mengingatnya, mau enggak kita menikmati waktu-waktu itu lagi bersama dengan Tuhan? Mau lagi enggak kita mengingat firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita? Mungkin di kala susah hidup kita, ada firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Bapak Ibu, itu adalah momen-momen indah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kemalasan kita untuk membaca firman, kemalasan kita untuk berdoa, membuat kita tidak menikmati lagi momen-momen seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebalikan daripada kemalasan adalah kerinduan yang besar di dalam hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemalasan adalah jebakan bagi setiap orang. Bukan hanya Bapak Ibu, tetapi saya juga, bahkan hamba-hamba Tuhan, punya jebakan kemalasan itu sendiri. Manifestasinya banyak. Ruangannya cuma satu, yaitu ruang kemalasan. Tetapi kita punya pintu yang berbeda-beda untuk menuju kepada kemalasan itu. Pintunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Mari kita mengenali pintu yang bisa menjadi celah kita menjadi orang yang malas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 bulan yang lalu saya kembali menyadari bahwa salah satu media sosial yaitu Instagram sepertinya bisa menjadi pintu bagi saya untuk masuk ke dalam kemalasan itu. Akhirnya 2 bulan yang lalu saya merasa butuh untuk disconnect dengan Instagram. Jadi saya uninstall Instagram itu 2 bulan yang lalu. 3 hari yang lalu Bapak Ibu saya sudah install kembali. Tetapi Bapak Ibu, saya melihat bahwa hal ini adalah satu hal disiplin yang bisa saya lakukan untuk saya bisa tahu apa yang menjadi titik lemah saya. Saya juga menyadari bahwa saya harus melihat dunia luar melalui Instagram.
Saya harus catch up dengan tren-tren yang saat ini terjadi, dan saya juga berkomunikasi dengan banyak pemuda dan remaja atau teman-teman yang jauh melalui Instagram. Itu juga hal yang positif. Tapi dengan disiplin, mungkin ada waktu, ada jeda di mana saya harus puasa media sosial itu menolong saya untuk bisa tahu kelemahan saya, dan saya bisa menikmati Tuhan di dalam momen 2,5 bulan. Tidak banyak scroll di Instagram, tapi mungkin ada tujuan Tuhan yang bisa saya penuhi di dalam momen-momen itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jebakan kemalasan ada dalam diri kita sendiri, ada di sekitar kita. Mari kita menyadari hal-hal seperti itu untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak mencuri akan kenikmatan berjalan dengan Tuhan, tidak mencuri akan keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mau terus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kerinduan untuk membaca firman Tuhan, kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dari situlah kita mendapat kehidupan dan kelimpahan akan kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah respon kita atas panggilan Tuhan bagi setiap kita hari ini? Ia telah menyediakan kasih-Nya untuk kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Maukah kita menikmatinya? Jangan biarkan kemalasan itu menggerogoti semua hal yang indah di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Sadari kemalasan kita, pintu-pintu terhadap ruang kemalasan itu. Kita berusaha membuat strategi hidup kita untuk kita tidak tergulung di dalamnya, dan kemudian kita makin jauh dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk menikmati indahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami. Tuhan, jika kami adalah orang-orang yang malas, hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan. Pertama, mengoreksi hati kami supaya keinginan daging kami tidak menguasai kami. Supaya kami boleh terus merindukan Tuhan di dalam hidup kami dan tekun bekerja, tekun mencari tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam momen tertentu, dan kami tidak menghindar dari tujuan itu, tapi kami setia, kami rajin untuk melakukannya. Karena kami mau menjadi partner Tuhan, menjadi hamba yang setia dalam menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami. Tolong juga kami untuk punya cara-cara atau strategi-strategi yang bisa kami miliki supaya kami tidak terjebak di dalam jebakan-jebakan kemalasan yang sangat dekat dengan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau berjalan menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami kesempatan itu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami. Ubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.